Kopi dinikmati karena rasa dan pengalaman yang menyertainya. Suhu ideal saat diminum adalah 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Sedangkan penyeduhan sekitar 90 derajat Celcius hingga 96 derajat Celcius. Setelah diseduh, kopi mendingin sesuai hukum pendingin Newton yang dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial untuk memprediksi suhu dan waktu ke waktu. Model ini membantu menentukan kapan kopi siap diminum dan bagaimana suhu ruangan memengaruhinya. Pendekatan deret Maclaurin mempermudah perhitungan dan visualisasi. Ini menunjukkan bahwa matematika berguna dalam hal praktis seperti menikmati kopi pada waktu yang tepat. Rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan informasi bahwa suhu kopi turun menjadi 75 derajat Celcius setelah 10 menit. Bagaimana cara menghitung waktu yang diperlukan agar kopi menjadi suhu ideal untuk diminum, yaitu antara 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Yang kedua, jika suhu ruangan berubah menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, bagaimana pengaruhnya terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu ideal dan apakah perubahan suhu lingkungan tersebut mempercepat atau memperlambat proses pendinginan kopi. Tujuan yang pertama, menentukan waktu yang dibutuhkan agar kopi yang mula-mula bersuhu tinggi dapat mencapai suhu ideal untuk diminum berdasarkan informasi bahwa suhu kopi turun menjadi 75 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh perubahan suhu ruangan terhadap waktu pendinginan kopi, serta menentukan apakah kondisi lingkungan yang lebih dingin atau lebih hangat mempercepat atau memperlambat pencapaian suhu ideal. Yang ketiga, mengembangkan pendekatan fungsi suhu kopi terhadap waktu menggunakan deret Maclaurin derajat 5, 6, dan 7, serta membandingkan hasil pendekatan tersebut secara grafis dengan fungsi suhu asli untuk melihat tingkat kedekatannya. Kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial adalah cabang matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan inputnya, dengan fokus utama pada konsep turunan yang menggambarkan laju perubahan fungsi pada suatu titik tertentu, serta kemiringan garis singgung grafik fungsi tersebut. Turunan dan interpretasi fisik. Dalam kalkulus diferensial, turunan adalah konsep dasar yang menunjukkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Turunan fungsi dapat digambarkan sebagai kecepatan perubahan posisi terhadap waktu. Turunan tidak hanya sekedar operasi matematika, tetapi juga menggambarkan laju perubahan suatu besaran fisik terhadap variabel waktu atau ruang. Ini dikenal sebagai interpretasi fisik. Ketika perubahan variabel mendekati 0, penurunan fungsi fx adalah batas perbandingan perubahan fungsi terhadap perubahan variabel. Oke, Sylvia dengan NIM 82118. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian soal. Yang pertama itu adalah solusi dari persamaan diferensial dengan menggunakan rumus T dalam fungsi T sama dengan T lingkungan ditambah buka kurung T0 dikurang T lingkungan tutup kurung E pangkat KT. Jadi di soal itu diketahui itu ada 3. Yang pertama, T0 nya sendiri itu adalah 95 derajat Celcius, suhu lingkungan sama dengan T lingkungan itu ada 25 derajat Celcius, dan suhu kopi setelah 10 menit atau T dalam kurung 10 tutup kurung sama dengan 75 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa waktu agar kopi berada pada suhu ideal 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Jadi, pertama-tama kita mencari dengan suhu lingkungan 25 derajat Celcius dulu. Nah, itu sesuai dengan PPT yang ditampilkan, mendapatkan hasil minus 0,03365 derajat Celcius. Setelah itu untuk T sama dengan 60 derajat Celcius itu didapatkan hasil 20.6 menit, dan untuk 50 derajat Celcius itu mendapatkan 30.6 menit. Selanjutnya, jadi kopi paling ideal untuk dinikmati itu antara 20,60 menit sampai 30,6 menit setelah diseduh. Kita masuk ke langkah kedua. Jika suhu ruangan berubah menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, bagaimana dampaknya? Oke, jadi yang diketahui itu adalah T lingkungannya. T lingkungannya itu adalah sebesar 24 derajat Celcius
dan kopi turun ke 60 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Jadi sesuai dengan hasil yang telah kami paparkan di PPT, itu didapatkan hasil minus 0,0687 untuk mencapai suhu 50 derajat Celcius. Untuk nilai K atau konstanta peluruhan menjadi lebih besar secara negatif seiring penurunan suhu ruangan, sehingga proses pendinginan menjadi lebih cepat. Dengan kata lain, barista membutuhkan waktu lebih singkat untuk mencapai suhu ideal jika suhu ruangan jauh lebih rendah. Masuk ke angka yang ketiga, kita menggunakan deret McLaurin P5 dalam kurung T, P6 dalam kurung T, dan P7 dalam kurung T. Fungsi kopinya itu menggunakan rumus T dalam fungsi T sama dengan T lingkungan ditambah buka kurung T0 dikurang T lingkungan tutup kurung E pangkat KT. Untuk mempermudah analisa, kita dekati KT dengan polinom McLaurin orde kelima, 6, dan ke-7. Bisa dilihat untuk cara penyelesaiannya ada di PPT, dan mendapatkan hasil perbandingan dengan nilai eksak itu 75 derajat Celcius, dan untuk hitung ordenya itu ada di orde kelima dengan hasil 74,97 derajat Celcius. Oke, untuk proses pendinginan kopi digambarkan sesuai dengan grafik yang telah kami tampilkan di PPT. Menurut hukum pendingin Newton, garis oranye tebal itu menunjukkan suhu kopi sebenarnya. Garis putus-putus berwarna merah muda, dan ungu menunjukkan metode yang menggunakan polinom McLaurin untuk setiap ordenya. Selanjutnya, suhu ideal untuk konsumsi kopi ditandai dengan garis horizontal abu-abu. Selanjutnya, hingga 30 menit, semua pendekatan polinomial sangat mendekati fungsi aslinya. Kesimpulannya, yang pertama, mode eksponensial Newton dapat digunakan untuk memprediksi penurunan suhu minuman seperti kopi dengan akurat dari waktu ke waktu. Yang kedua, berdasarkan model, suhu kopi turun ke 60 derajat Celcius sekitar 20,6 menit. Turun ke suhu 50 derajat Celcius itu setelah 30,6 menit. Maka, waktu ideal untuk menikmati kopi adalah antara 20,6 menit sampai 30,6 menit setelah kopi diseduh. Yang ketiga, suhu lingkungan itu sangat mempengaruhi waktu ideal penyajian. Jika suhu ruangan lebih rendah atau 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan agar kopi mencapai suhu ideal akan lebih lama. Dan jika suhu ruangan lebih tinggi, maka waktu penyajian akan lebih cepat. Dan yang keempat, pendekatan dengan deret McLaurin dalam kurung P5, P6, dan P7 cukup baik untuk waktu kecil, yaitu 0-10 menit. Tetapi, semakin melenceng dari model eksponensial saat T bertambah besar. Setelah itu kita masuk ke saran. Yang pertama, untuk para barista atau penikmat kopi, disarankan menunggu sekitar 20-30 menit setelah kopi diseduh sebelum diminum agar rasanya optimal sesuai dengan suhu ideal, yaitu suhu idealnya 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Yang kedua, dalam lingkungan yang lebih dingin, perkiraan waktu harus disesuaikan karena pendingin atau proses pendinginan terjadi lebih lambat. Yang ketiga, gunakan model eksponensial jika ingin membuat simulasi suhu minuman lebih akurat. Yang keempat, pendekatan McLaurin hanya cocok digunakan untuk estimasi cepat dalam waktu pendek atau keperluan komputasi terbatas. Dan yang terakhir, untuk keperluan praktis, misalnya kedai kopi, dapat dibuat aplikasi sederhana berdasarkan rumus ini untuk memberitahu waktu optimal
saat ingin menikmati kopi. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.